Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul makalah kami, Identitas Nasional dan Integrasi Nasional. Kepada pemateri saya persilakan. Oke baik, saya akan membacakan materi kami yang berjudul Identitas Nasional dan Integrasi Nasional. Pengertian identitas nasional. Secara etimologi, kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada diri seseorang sebagai pembeda dengan yang lain. Adapun kata nasional berasal dari kata nation, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik maupun budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut. Banyak kalangan berpendapat bahwa gelombang demokratisasi dapat menjadi ancaman serius bagi identitas suatu bangsa termasuk Indonesia. Bagian B, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Salah satu identitas bangsa Indonesia adalah dikenal sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari sisi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Indonesia memiliki berbagai macam unsur yang membentuknya. Bagian pertama, sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang. Kebesaran dua kerajaan Nusantara tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya ketika penjajah asing menancapkan kubu imperialismenya. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentukan identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama. Sedangkan unsur identitas beradabnya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa maritim, kendala bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal penisi, di mana lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Yang ketiga, agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Bagian keempat, C. Integrasi nasional. Ketika kita berbicara tentang persatuan dalam suatu negara, pasti tidak bisa terlepas dengan istilah integrasi nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, integrasi nasional menjadi suatu hal yang penting. Terlebih di Indonesia yang mempunyai beragam suku dan latar belakang masyarakat yang berbeda. Integrasi nasional harus diterapkan dengan baik di Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terciptanya suatu integrasi nasional juga bisa terhambat akibat beberapa hal. Terlebih lagi dengan negara Indonesia yang mempunyai beragam peradaban dan bentangan wilayah yang sangat luas. Hal itu pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.
Berikut adalah beberapa faktor penghambat integrasi penghargaan terhadap kemajuan lokal. Yang kedua, kuatnya paham etnosentrisme. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Pembangunan dalam suatu negara belum tentu mengalami pemerataan. Ada beberapa daerah atau wilayah yang masih sangat jauh dari kata sejahtera atau makmur. Demikianlah yang disebut dengan ketimpangan pembangunan dan hal itu menjadi penghambat terciptanya integrasi nasional. Contoh integrasi nasional Indonesia. Sejak awal Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan yang berdaulat, pada pendiri bangsa ini menghendaki adanya persatuan Indonesia yang diwujudkan dengan menghargai perbedaan yang ada. Artinya terwujudnya integrasi nasional di Indonesia sudah ada sejak lama dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada. Hal itu dirasa keberatan bagi beberapa anggota PPKI lainnya, khususnya yang non-Islam. Kemudian para pendiri bangsa lainnya berusaha menggantinya agar lebih demokratis dalam hal beragama untuk sila pertama tersebut. Dengan demikian, para pendiri bangsa telah mengesampingkan masalah perbedaan yang ada demi mewujudkan negara yang dapat melindungi segenap rakyat Indonesia. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Di atas telah kami paparkan mengenai identitas nasional dan integrasi nasional. Nasional berasal dari kata nation, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik maupun budaya, agama dan bahasa maupun non-fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional. Secara umum, integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. B. Saran. Dalam bentuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, kami memohon kepada siswa dalam memahami tentang kajian ini, karena salah satu bagian dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini adalah dengan kita mampu menganalisa dan memahami apa yang menjadi arti, penerapan dan tujuan dari identitas nasional dan integrasi nasional ini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada pemateri yang telah membacakan materi. Itulah makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.